Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Ronda, tetap masih di dalam kita berbagi, bercanda, tertawa, bercerita Di beranda bercanda dalam Ronda. Channelnya Channelnya tetap dong di Digo TV Digo dan TV. pastinya di apa kan? Subrek. Terus di like, terus bunyiin lonceng. Satu lagi komen. di komen, dan tentunya kalau yang udah like itu mesti cantumin tuh komenannya, saya dari daerah mana. KTP nomor berapa? Nah, absennya. Absen. Karena nanti kita akan rolling. Apa itu rolling kan? Ronda keliling. Wah, pokoknya seru dan tetap standby terus Ini channelnya. pembicara hari ini siapa nih narasumber? Narsumnya itu yang banyak diomongin pemirsa. Banyak tentang hal-hal yang metafisik. Ya, Atau yang nggak diketahui lah. yang nggak Tapi diketahui. kelihatan ya. Tapi kelihatan. UFO. Kayak apa sih UFO itu kan? Banyak nama band juga UFO. Nama apa juga? Tapi yang jelas itu yang terbang-terbang begitu kan? Iya, Piring terbang kan? piring terbang. Yang biasa kita temukan. Unidentified flying object. Wow. Artinya buang sampah pada tempatnya. apa kabar? Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Irfan. Alhamdulillah. Kita ini lagi pingin tahu alien ya, apalagi tuh UFO. UFO. Iya. Nah, kebetulan nih, karena teman-teman di sini kan banyak yang bertanya, harus ke siapa nih? Nah, kebetulan ada Bang Irfan nih. Siap. Gimana? Apa kabarnya? Baik, sehat? Baik, alhamdulillah Kak. Nah, gimana sih ceritanya bikin atau ketertarikan atau bikin Ufonesia ya? Itu komunitas atau apa ya? Tolong Iya. Jadi komunitas Ufonesia Indonesia. Jadi namanya itu intinya sih berawal dari pernah ngelihat gitu kan. Oh, pernah melihat ya? Pernah Luar ngelihat biasa ya? UFO-nya, Ya, ya. piring terbang ya kayak tadi dipercaya. Di mana dan kapan itu? Itu awalnya di 2005. 2005. Itu di rumah di Tangerang sih kan. Wow. Nah, jadi pas malam itu saya baru pulang dari rumah. Itu awal tengah malam gitu, sekitar jam 1 atau jam 2-an itu kan. Saya sempetin keluar ya, duduk-duduk yang ngerokok lah depan rumah gitu. Nah, dari situ atau Kang Diko pernah nggak ngerasa kayak dipanggil gitu? Entah lagi sendiri atau apa, tapi punya perasaan seperti kayak dipanggil Sesuatu yang ya bertenaga. something lah untuk apapun itu, cuman hati tuh perasaan kayak seperti dipanggil kayak gitu. Iya. Saat itu saya malam itu punya perasaan kayak gitu, punya feeling kayak gitu untuk dipanggil seperti kayak yang lu lihat ke atas deh, seperti kayak gitu Kang. Iya. Nah, pas saat itu mulai lepas dari beberapa second dari pendengaran kayak gitu, rasa seperti itu ada sosok atau ada bentuk seperti pesawat, cuman bukan pesawat, dia bentuknya tuh pertama kali yang saya lihat kan. Yeah. Bentuknya itu segitiga, atau kita sekarang nyebutnya triangle black. Segitiga hitam itu di atas di langit, melayang terbang. Terus bentuk dan besarnya kira-kira seperti apa? Besarnya itu besar banget sih sebenarnya Besar kalau banget, misalnya, karena mungkin terlihat tinggi, jadi ya nggak dengan posisi yang setinggi itu pun saya masih melihat itu besar gitu. Mungkin ya pikiran saya kalau misalnya itu dia turun lebih rendah lagi ya. Iya. Bercahaya itu ya? Ada beberapa titik yang bercahaya di sudut-sudutnya. Hanya di sudut-sudutnya si objek yang segitiga itu, hanya di sudut-sudutnya, dan di tengah pun ada beberapa titik cahaya.
kayak lampu sonar yang kayak lampu yang kedip tut denyut gitu. Dan dia statis berdiri terbang di situ. Dari situ saya mikir ini bukan pesawat buatan manusia. Karena kalau pesawat buatan manusia, helikopter pun yang bisa terbang stabil seperti itu. Tapi kan itu ada suaranya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sepi, Iya. silent ya? Iya, sunyi aja gitu. Nah, makanya saya bilang itu bukan pesawat buatan manusia karena dari bentuknya yang segitiga itu dan terbang statis tanpa suara. Ada yang terbang statis seperti itu, helikopter, tapi menimbulkan bunyi yang noise yang besar kan. Tapi pada saat itu yang saya lihat itu tanpa suara kan. Tadi pada saat melihat, gimana perasaannya? Apa Campur aduk sih Campur aduk sebenarnya, ya, pasti nggak ya. tahu ini apa dan segala macam. Itu awal sekali sih yang pertama yang pernah yang saya itu lihat. berapa lama itu melihat itu? Cepet Kang, itu cepet. nggak hitungan menit, itu nggak sampai 2-3 menit, nggak, itu ya hitungan menit 1-2 menitan itu. Berapa second pada saat dia stabil terbang statis itu, nggak lama dia agak ada goncangan kecil langsung terus masak gitu aja udah terbang. Wah, kalau ada ilustrasinya ya. Iya. Ini pelukis-pelukis banyak sini nih. Nah, abis di situ mulai ada ketertarikan atau gimana? Lucunya dari situ saya selalu mikirnya ini kayak gerbang atau awal dari semua itu. Jadi dari situ sampai dengan hari ini saya seperti sering dilihatkan gitu Bang. Penampakan. Makanya kalau teman-teman bilang gue pernah ngeliat UFO, gue lihat, ya udah, so what, mereka ada gitu. Saking seringnya ngelihat objek seperti itu, dan selalu uniknya selalu diawali dari tanda itu Kang. Entah dengar Ada bisikan, sesuatu, ya. cuman ada something yang dalam hati tuh, lu lihat deh ke mana misalkan keluar atau ke lantai 3 misalkan. Nah, itu semenjak jadi tentu berapa lama kemudian akhirnya bikin komunitas itu ya? 2005 saya pelajarin itu dulu Kang, apa yang saya lihat, saya riset lah, karena riset kecil-kecilan, dan saya ketemu ada yang komunitas yang lebih besar lagi ternyata di Indonesia, ada namanya Beta UFO. Beta UFO ya? Iya, komunitas itu didirikan sekitar 995 kalau nggak salah. Itu dia, saya bergabung di situ di 2005. Saya bergabung di situ. Di 2008 saya izin untuk mendirikan komunitas serupa bernama Ufonesia. Jadi Ufonesia Indonesia itu didirikan di 2008. Basically dari pengalaman pribadi saya pada saat saya share saat itu, saya bikin tulisan di bikin blog, ternyata banyak teman-teman yang ngalamin hal serupa gitu. Dia cerita, dia juga pengalaman, dia cerita segala macam, dia email segala macam gitu. Awal-awal saya terbentuk itu, dan mereka saranin, kenapa lo nggak bikin komunitas atau organisasi atau apalah, perkumpulan lah gitu. Nah saat itu, bener juga, ya udah kita kumpul beberapa orang. 10 Januari 2008 kita berdiri. Berkantor di ada? Nggak ada kantor, hanya komunitas biasa. Homeless. Ya. Nah sekarang anggotanya ada berapa? Anggotanya sih karena online ya, jadi bisa tersebar di mana-mana, ya? dan kita juga sering gathering beberapa kali, kopdar lah, ketemu beberapa teman-teman, kumpul, dan yang kita ceritain ya hal-hal gitu. Dan tiap pertemuan atau gathering pasti ada hal-hal baru. Entah dia cerita pengalaman dia, kesaksian-kesaksian lah dia. Dia cerita pengalaman dia, atau dia cerita pengalaman siapanya, neneknya, saudaranya gitu. Kita omongin di forum itu gitu. Dan banyak juga yang melihat langsung. Banyak yang melihat langsung. Juga, ya. Dan juga banyak yang mereka juga nggak percaya, tapi mereka terjun, mereka ikut ke komunitas kita, jadi seru aja. Bentuknya tidak harus tadi ya triangle back, enggak. Triangle gitu ya. Nah akhirnya setelah membuat komunitas, akhirnya banyaklah komunikasi atau laporan, apa istilahnya itu, laporan ya. Jadi kita sih nyebutnya itu sebagai laporan lah. Jadi ada orang yang merasa punya pengalaman serupa, mereka datang ke kita, mereka cerita segala macam gini-gini untuk, oh ya udah, gue pernah ngeliat kayak gini segala macam gitu. Jadi banyak beberapa laporan yang masuk, juga banyak yang kita publish untuk sekedar edukasi. Kalau ada
orang yang pernah mengalami hal yang serupa, pengalaman yang serupa kayak gitu. Nah, saat itu ada nggak yang punya videonya atau audionya? Untuk sejauh ini sih video yang gambarnya bersih, apa foto bersih gitu, itu nggak ada sih. Belum ada ya? Oh. Jadi kebanyakan ketika mereka buat laporan, saya selalu minta untuk ilustrasikan, Iya. entah itu gambar si objeknya, entah itu suasananya gitu, Iya. lingkungan. Jadi ada standarisasinya ya? Atau Minimal ada, kalau tidak ada foto atau video, minimal kita minta si pelapor untuk gambarkan ilustrasi. Karena lucu juga sih sebenarnya kalau ada foto dan video, orang akan bilang kalau itu editan gitu. iya. Mereka akan selalu bilang, ini mah editan, ini mah ini. Jadi ya susah juga kalau kita menstandarisasikan. Kalau Setelah ada standarisasi, ada dari sekian laporan ini ada nggak yang akhirnya dikunjungi atau diriset atau didatengin? ada beberapa yang kita terjun, kita rekonstruksi. Ya. Saya dulu lama di Bandung, ada beberapa laporan yang masuk ke kita datang, kita kunjungi, rekonstruksi, dan ada juga yang ternyata pada saat kita datang itu cuma satelit, Kang. Jadi dia ngelihat itu kayak bintang tapi jalan gitu. Dia kedip-kedip tapi jalan lurus dari utara ke selatan atau sebaliknya. Dia jalan lurus dan itu dia pikir UFO. Karena ketidaktahuan itu, dia coba lapor. Pas kita lihat, dia mulai dari dia lihat tanggal berapa, dia jam berapa yang dia lihat, dan kita coba cocokkan. Ternyata ini satelit ISS. Nah, ISS itu biasa terbangnya atau melayangnya dari jam sekian sampai dengan jam sekian di lokasi pelapor gitu. Berarti 2008 ya? 2008. 2021. Berapa tahun? 19 ya? Kurang lebih. Lebih ya? Ini sebetulnya banyak teman-teman yang ingin nanya, ada crop, circle ya, terus peristiwa. Ya. Di crop circle itu juga sebenarnya lucu juga. Saat itu saya sempat... Yang di Jogja ya? Iya. Saya di Cikarang juga ada ya? Yang di Cikarang itu properti iklan. Ya. Jadi mereka bikin iklan, tapi bentuknya crop circle. Gitu. Tapi setelah kejadian Jogja. Iya, tapi akhirnya orang rame bilang itu crop circle. Ternyata pas kita datengin itu properti iklan mereka gitu. Nah, yang di Jogja itu lucu. Kita juga datang ke situ hampir seminggu lebih. Kita lakukan kecil-kecilan lah, penelitian kecil-kecilan yang kita datang ke sana. Lucunya kenapa? Karena beberapa orang atau penduduk lokal yang saya datangin dan tanya-tanya sama mereka bilang bukan UFO atau alien, tapi itu mereka bilang tuyul. Yang buat itu. Karena dari lokasi adanya crop circle itu berapa kilo dari titik kejadian TKP itu ada kayak bukit kecil. Di situ kanan mereka percaya di situ ada orang yang nunggu di situ. Kalau lu mau pesugihan, lu mau hal-hal yang seperti itu, datang ke gunung itu. Katanya begitu. Syaratnya bikin circle apa gimana? Nggak tahu, cuman mereka percayanya kalau misalnya crop circle itu dibuat sama makhluk-makhluk kecil itu kan. Nah, apa perangkat yang dipergunakan ketika riset atau penelitian langsung? Ya, saat itu kan karena kita cuma komunitas non-profit gitu ya. Iya. Yang seadanya, jadi kita cuma datang, tanya ke beberapa narasumber, ke pihak-pihak terkait lah, segala macam gitu. Yang kita dapatin sih ya hal-hal yang nyeleneh itu justru. Karena tanahnya kita bawa, kita periksa di lab gitu. Nah, itu ada beberapa dari saya lupa kampus mana yang bikin bawa sampelnya untuk dilakuin penelitian. Ada beberapa yang ada kampus yang melakukan penelitian yang lebih dalam ke situ sih, Kang. Iya. Artinya euthanasia itu bergerak di mananya? Apa di keilmiahannya atau fenomenanya atau apa? Iya.
bergeraknya di kalau UFO itu kita mempelajari dunia UFO itu ada sebutannya ufologi. Ufologi. Iya. Jadi kita mempelajari dunia ufologi itu juga banyak tahap-tahapnya yang harus kita ketahui, nggak cuma tentang astronomi, juga banyak segala macam. Itu sudah ada di kampus ya jurusan ufologi gitu. Belum. Oh belum. Belum, di dunia ini belum ada. Wah, harus bikin dong. Jadi ada beberapa kampus yang nggak ada kampus yang mempelajari itu. Jadi harapan kita sih sampai situ sebenarnya. Ya, siapa tahu karena persoalan intensitas ya yang dapat ya orang yang intens ya. Orang yang nggak intens nggak mungkin lah. Kalau kita ingin duit ya sering-sering ngelus duit. Kopi. Nah, ini dia Kang. Baru matang. Ya geser dikit lah. Iya. Ini nih. Pakar. Sering ketemu UFO. Pernah saya, Kang. Apaan sih pernah? Saya pernah lihat yang menyala. Terbang. Iya, saya deketin tuh. Saya sentuh. Kok kecil banget. Pas saya buka, anjir kunang-kunang. Nah, kalau udah ketemu berarti nya hilang ya. Jadi identified. itu. Flying object. Wah, seru banget nih kayaknya banyak-banyak pertamaan dari. Tapi kunang-kunang juga kalau berkumpul 1 miliar sih jadi UFO. Jadi UFO juga. Itu udah terang banget tuh. Wah, pertanyaannya pasti seru nih. Yang ini seru. Itu tetangga yang tadi piring terbang udah diamalin belum? Udah. Ternyata bener, Kang. Seminggu katanya nggak digaji. Wah. Jadi piring-piringnya pada terbang. Aduh. Wah. Berbicara tentang piring terbang. Kopinya Markipi. Wih. Mari kita ngopi. Kita belum ada ini ya endorse. Masih polos ya. Masih polos, entar minggu depan lah ada endorse. Ini banyak banget nih ketertarikan tentang apa sih UFO atau pokoknya 4.000 penonton di belakang itu udah banyak pertanyaan deh pokoknya. Kang ini oh iya siap tenang aman lah pokoknya gitu. Jadi yang saya pertanyakan itu benar nggak Kang yang saya lihat itu? Dan orang lihat itu yang ditangkap tadi bukan? bukan. Ada lagi. Jadi penemuannya kedua nih. Itu sebenarnya apa sih yang saya lihat Kang? Iya, kalau misalnya gitu juga karena kita juga banyak terima laporan, terima cerita lah pengalaman dari orang yang kita terima dan ternyata itu cuma kesalahan citra atau dia ngelihat layang-layang yang ada lampunya dipasang lampu LED gitu. Atau kesalahan optik kamera pada saat dia iniin kamera ke langit dia ngelihat ada ketangkep gambar kayak burung yang melesat cepat gitu tapi jadinya gambarnya citra yang tertangkap kayak lurus gitu. Padahal itu mah cuma burung yang melesat cepat yang nggak ketangkap kamera dengan speed yang rendah gitu. Dengan speed yang cepat gitu. Betul. Nah itu kita nyebutnya sebagai blurfo. Jadi ada gambar objek yang ngeblur yang sebenarnya itu entah itu burung, entah itu apa gitu. Karena ada beberapa laporan juga yang pernah masuk itu entah di Bogor atau masih di daerah sini itu angin puting beliung. Betul. Angin puting beliung itu yang kecil cuman dia pada saat dia itu kan nerbangin apapun ya. Betul. Sampah entah apa. Nah, kelihatan dari jauh itu ada sampah melayang gitu. Ada hitam-hitam melayang gitu. Itu berarti tadi yang dilihat burung terbang itu buruk gitu ya. Buruk itu apa gitu kan? Ya tanya ke beliau. Nah, kesalahan-kesalahan citra gitu atau kesalahan pengamatan itu sering terjadi sama kita gitu. Seperti tadi di awal dia ngelihat ada titik yang berjalan di tengah malam itu ternyata satelit. Terus ada apapun. Pada dasarnya gini, kalau misalnya kita ngelihat di gedung yang tinggi, kita ngelihat ada objek titik jauh di sana gitu, kita tidak bisa mengidentifikasikan itu sebagai pesawat. Pada dasarnya bisa itu kita sebut sebagai UFO gitu. Karena kan basically unidentified flying object gitu. Kita tidak bisa mengidentifikasikan itu sebagai apa gitu kan. Itu bisa kita sebut sebagai UFO. Nah, di sini UFO Indonesia itu hadir
untuk memberikan edukasi. Nggak Iya. semua sesuatu yang kita lihat itu adalah UFO gitu. Entah itu kesalahan citra, entah itu kesalahan optik kamera gitu. Entah itu halusinasi. Iya, gitu. bisa jadi. Oh itu ya. Oh itu. Iya kan persoalan keterbatasan pandangan juga ya. Betul. Mungkin harus sering-sering main kemana? Boska, betul di tim ada juga tuh. Iya. Teropong bintang ya. Bisa. Oh iya benar. Dengan hal tersebut pasti dong ada pro kontranya. Oh jelas. Nah, itu menyikapi tentang bullying dari pemirsa, dari netizen itu buat Akang sendiri gimana? Atau Kalau saya Indonesia? sendiri kan malah pernah sempat dibilang aliran sesat. Kayak apa? Sedang dibaring aliran sesat. menyimpang. Iya. Dulu pas heboh-hebohnya Lia Eden, aliran sesat yang banyak banget itu Iya, iya. Wah, bermunculan. momen nih. Saya mau diserang dibilang sedang menyebarkan aliran sesat gitu. Padahal mah ya udah. Terus akhirnya gimana jawaban kita? Santai aja sih gitu. Jadi ya berjalan aja sampai dengan kayak gini ya. Iya, iya. Kalau saya selalu bilangnya ya waktulah yang membuktikan gitu. Gimana Iya, nanti di Bundaran HI ada UFO turun gitu. Oh bener juga kata si Ipan gitu. Bisa jadi. Jadi tinggal waktu aja sih yang ngebuktiin. Iya, iya. Nah makanya kalau misalnya bicara bullying gitu sering sih. Betul. Ini teman saya nih kampus nih dia yang paling sering. yang ngundang saya ke sini dia. Tukang lensa. Nah dia akhirnya dia yang ngundang ke sini juga kan. Padahal dia yang lebih sering ngebully. Bilang Nah itu dengan itu kalau kita nih tadi kan aku kontranya ya, sekarang kalau aku pro-nya, Bang, saya nemuin itu, maksudnya informasi itu saya lemparkan kemana ya? Ada IG-nya, Facebook-nya, website-nya atau apa gitu? Iya kalau sekarang kita punya platformnya udah banyak ya, ada di YouTube juga. Wah, YouTube juga. Ufonesia TV namanya kalau di YouTube. Wah. Jadi kalau ada kita nemuin ini kita mau konsultasi bisa ke situ ya? Iya, terus itu juga kita banyak kasih pembelajaran tentang penampakan UFO, terus sejarah-sejarahnya UFO. Instagramnya ada? Instagram? Ufonesia Indonesia. Ufonesia Indonesia kawan-kawan. Gitu. Nama Bisa Instagram. curhat-curhat di situ ya. Iya. Edukasi apapun itu. Ih, keren kan. Coba Nasrul mau nanya apa tuh Nasrul? Nasrul mana Nasrul? Nggak tahu, Ntar Nasrul. mungkin dia lagi apel dia sama anaknya Pak RT. Nah, selama ini Kang Irfan, akhirnya Ufonesia ini bekerja sama dengan siapa? Misalnya ada lembaga negara atau pemerintah. Wah, bener tuh. Kan Itu persoalan tujuan utama peralatan sih. ya. Itu tujuan utama kita pengen banget ada lembaga resmi yang coba ngerangkul kita di bawah ini gitu untuk melakukan riset yang lebih dalam lagi karena kan selama ini kan kita liar aja gitu kan. Betul. Artinya kan di luar kita sebagai makhluk sangat dimungkinkan ada makhluk-makhluk lain yang bisa jadi teman, bisa jadi musuh, dan macam-macam kan. Kalau nggak ada pihak yang konsen di situ, kita bisa tiba-tiba wah kejadian tuh atau semangat. Nah itu seperti apa tuh? Apa di luar negeri? Kalau di Sudah. luar juga banyak kan sebenarnya untuk yang internasional itu yang terbesar itu MUFON namanya. Dia itu yang paling lama dan paling besar dan ada beberapa regulasi di sana yang pemerintah lokal juga yang ngerangkul gitu. Iya. Dan kita yang di Indonesia sampai sejauh ini minimal ya ada dua komunitas besar yang menangani atau yang mempelajari tentang ufologi ini ya masih liar aja. Pada base campnya di mana? Base campnya? Untuk base camp maksudnya? Ufonesia. Oh, Ufonesia kemarin dulu itu sempat di Bandung dan sekarang ya begitu aja sih nggak ada base camp tempat ininya sih Lebih nggak ke mungkin. media aja, media sosial. gitu. Mungkin kalau misalnya Kenapa? Itu apa ini? Kamu siapa? Siapa ini? Saudaranya Nasrul kayaknya ini. Ini apa ini? Jin. Tanya. Wih, bapaknya Jin. Kenapa lu pakai beginian? Itu alien. Oh ini alien. Kayak begini kan? Ini bukan alien, adanya Nasrul. Kenapa Bre?
tadi kan lagi duduk di taman ya kan, melek-melek merem, melihat kayak cahaya-cahaya gitu kan. Loh, terus Kasih tau lah keluarga, ada UFO. Orang nggak percaya. wah, terus Udah akhirnya, beneran di UFO kan, pasti ada alien ini. Aku pakai topeng alien kan. Coba ngobrol kayak ngobrol. Aku ambil lah batu kan, aku timpuk. Nyata drone, aku dikebukin. Ya, Mau nanya nih, Om apa nih? Santai Siapa aja. bang aja. Kalau misalnya UFO itu bener ada? Iya, susah juga sih kalau misalnya dibilang UFO itu ada apa enggak gitu. Karena kita sendiri juga nggak bisa ngejamin. Oh ya udah ada dan dia tinggal di planet ini di ini. Iya. Belum sampai Karena belum situ. kenalan juga ya. Iya, maksudnya kalaupun UFO itu ada, kita bilang ada ya berarti bukan Bukan UFO UFO lagi ya. namanya. Ivo. Cuman itu kalau di bumi kan ada yang namanya presiden segala macam kan. Ya. Kalau di sana ada kayak RT, RW. Bisa jadi. Tapi pernah dengar sih Tukang buat gitu ada Galactic Federation gitu. Nah, Jadi dari berbagai macam galaksi dan segala macam ya itu ada satu federasinya seperti kita kayak di PBB itu dari berbagai macam negara kan, persatuan ada bangsa-bangsa. perwakilannya ya. Tapi ada konspirasi konspirasi dulu lah zaman dulu yang nyebutin tentang Galactic Federation. Jadi ada jadi ada apa namanya persatuannya mereka yang bersatu berkumpul dalam satu federasi gitu. Konspirasinya dulu. Mau nanya lagi, Bang, kalau misalnya apa sih namanya itu cup circle kali? Crop circle. Oh, kopi. Cup es krim. Baru aja tadi makan siang. Itu apa itu? Crop circle itu Kan ada lu banyak udah tadi ditanya. banyak ada kesalahpahaman sih sebenarnya kalau crop circle itu ada yang bilang jejak UFO, hasil jejak pendaratan UFO. Sebenarnya enggak dan enggak selalu crop circle terbentuk hasil pendaratan kayak gitu. Nah, itu banyak fenomena yang juga sampai detik ini belum bisa terjawab gitu. Itu apa gitu. Cuman banyak alasan untuk bilang kalau itu bukan buatan manusia. Seperti yang di Jogja itu kita lebih sepakat untuk bilang yang beberapa kan ada 3 tuh Kang. Yang di Jogja, Sleman, Bantul sama Piungan kalau nggak salah itu ada 3 crop circle yang muncul gitu. Dalam satu waktu ada 3 crop circle dan itu yang pertama di Indonesia gitu ya. Dan salah kaprahnya media bilang kalau itu hasil jejak dari UFO padahal kan bukan. Berarti kasusnya sama kayak candi gitu. Candi Borobudur yang dibuat sehari. Bisa juga sih cuman Candi Sewu gitu. Candi Sewu. itu Prambanan. nah itu juga seru juga tuh ada clue-clue dari beberapa candi atau peninggalan zaman dulu tentang pesawat, gambar pesawat atau gambar orang yang bentuknya kayak alien, sering dideskripsikan seperti itu pernah ditemukan di salah satu goa di Papua. Goanya tinggi tapi ada gambar yang membentuk seperti gambar alien gitu. Padahal kalau misalnya mau dilihat atau mau diinin jarak dari dasar dari permukaan itu sampai gambar tersebut itu tinggi gitu Kang. Kalau misalnya orang yang buat itu akan kesulitan gitu karena jaraknya yang tinggi. Tapi ada ditemukan itu di salah satu goa di Papua. Papua itu. Cuman kalau Bang Irfan sendiri pernah ngeliat alien? Aliennya bro? Kan ada tuh kalau di TV pada bagol, badannya cungkring, busuk lapar gitu. itu bukan alien. Iya. Nah, Kalau Itu cicak lapar. kan kalau di Indonesia tuh ada yang namanya kolor hijau, kalau di luar angkasa ada namanya alien. Apa dia alien itu adalah kolor hijau atau blasterannya gitu atau apa perpindahan apa gitu. kalau Bencongnya alien nih. Ada ya itu juga jatuhnya ke Indonesia juga itu yang disayangkan sih menurut saya yang disayangkan jatuhnya ke Indonesia ya selalu dijatuhkan ke hal-hal mistis gitu. Yang nggak menutup kemungkinan ya kayak tuyul
kuntilanak apa segala macam itu. Alien juga itu. Alien mungkin gitu kan. Nah, ini Dengan saya- penyerupaan mereka gitu. aku ada satu pertanyaan lagi. Kan ada tuh film-film yang jadul itu kan manggil alien itu ada nggak tuh kalau di Indonesia ada manggil Iya. Yang IT itu ya. Iya. Nggak ada. lu jadulnya. Ya udah itu aja sih tadi, tapi udah minta maaf sih. Hatiin Drone-nya, lu. ya, lebih Ya. pada harga diri. Tapi memang drone nggak boleh sembarangan Iya, mau sembarangan. terbang, apalagi di atas rumah Kebetulan seorang tadi- gitu kan. Kebetulan tadi pas saya nimpuk, kebetulan emang ini ya lagi Lagi lapar. boker ya? Lagi lapar. Oh, iya, drone nggak boleh sembarangan terbang. Harus ada izin terbang. Kayaknya seperti itu. Ya, kayak di bandara pun nggak boleh. Iya kayak gitu. Kalau Nanti boleh nimpuk sebenarnya. Alasannya apa dulu? Privasi nggak? Privasi kan. yang mainnya di belakang saya. Kacau. Ya udah itu aja kan, Bang. Mau ini dulu nih, mau apa? Minta maaf lagi. Ya udah. Ya. Yang penting jangan gantiin gitu ya. Gantiin ya. Kan biar lu yang bayar. Ya, gila. Ya udah itu aja, Kang. Makasih, Kang. Makasih. Mari. Oh, gitu Nah kan? ini makin menarik ini. Ini Waalaikumsalam. dengar dulu ada peristiwa Crosswell, ada keterlibatan Ya. Einstein di situ ya. Kalau Roswell tuh bener. ya yang Iya. Roswell itu 1947 47 ya? 8 Oh, kita aja belum lahir tuh. Iya. 8 Juni kalau nggak salah itu. Iya. Jadi Roswell itu kejadiannya sih gini, di New Mexico itu jatuh tiba-tiba aja itu ada pesawat UFO, Iya. dia kayak oval gitu. Ya belum disebut UFO ya berarti. Ah, Udah langsung disebut UFO ya? iya, ya identified flying object itu. Iya. Dia jatuh ke situ. Iya. Konon orang melihat ada 3 sosok, Kayaknya Kali- 5 itu. 3 deh Yang kayaknya. 2 melarikan diri. Udah kayak naik apaan saat itu. Laporan dia. Nah, 3 itu konon warga sekitar bilang ada 3, 2-nya tewas, 1-nya sempat kabur tapi ditembak sama polisi. Akhirnya semua mati dong. Iya, nah Sian juga ya. itu langsung dibawa. Nah, kepolisian setempat itu bilang awalnya ini bentuk pesawat, entah itu bentuknya dari pesawat apa, alien atau apa, tapi ini bilang rilisan pertamanya itu bentuknya pesawat. Iya. Nggak lama setelah kejadian itu rilisan terbarunya bilang Iya. itu hanya balon cuaca. Nah, warga sempat itu nggak terima balon cuaca nggak kayak gitu. Iya. Jauh lama setelah itu ada seorang wartawan yang datang ke situ menginvestigasi lebih dalam dan banyak warga yang diwawancara sama dia bilang itu UFO gitu, bukan balon cuaca. Gitu. Nah, Dan dari itu situ- berlangsung akhirnya beberapa tahun kemudian ada rilis baru atau pengakuan atau bagaimana? banyak pengakuan dari warga kalau misalnya apa yang dirilis oleh pemerintah atau kepolisian setempat itu nggak benar. Banyak kayak gitu. Kenapa mereka nggak mau jujur? Anggaplah kalau tidak Nah, jujur. itu ya? juga yang kita bingung sampai sekarang tuh juga apa? Kenapa nggak ada keterbukaan gitu kan? Bilang ada alien katakanlah Iya. gitu. Ada makhluk lain selain Ada makhluk lain gitu ya? di buka bumi ini ada makhluk lain gitu. Atau Itu- memang bukan makhluk lain gitu ya? Nah itu dari situ sih. Karena yang saya tahu semenjak abad 20 ini kan selalu ada penemuan-penemuan baru ya, kecanggihan teknologi dan selalu ada kegagalan. Apakah itu salah satu, kalau dianggaplah itu proyek ya, apakah itu proyek gagal yang akhirnya pemerintah setempat atau kepolisian setempat menganggap wah aib nih kalau terbuka nih. Bisa jadi juga sih. Jadi ya. Dan ada spekulasi yang juga pada saat kejadian dari Roswell itu pesawatnya itu dibawa dan dipelajari dan dari situ lonjakan teknologi itu pesat tuh. Langsung tinggi. Tahu pesawat siluman nggak yang apa sih namanya pesawat lupa? Dia yang nggak kedeteksi dari radar itu. Radar ya. Pesawat Nah itu dari situ kan lonjakan minimal Amerika punya teknologi militer yang Amerika punya itu melesat. Iya, iya. Kecuriganya sampai situ, Kang. Benar. yang dia bisa kamuflase sama awan Iya. ya.
dan banyak senjata. Dan juga ada cerita kalau pada saat yang ditemukan itu rongsok pesawat yang Iya. ditemukan itu kan ada laporan bilang kalau di situ nggak ada kayak nggak ada bautnya gitu. Itu nggak ada bautnya. Pesawat itu nggak kayak di bumi gitu. Berarti kalau mau jujur sebenarnya sekarang rongsokannya masih ada ya? Harusnya masih Harusnya ada. masih ada, kecuali Dan itu si tersimpan. makhluk itunya ya. Iya, itu juga konon dipercaya disimpan di area 51. Rongsoknya itu. Kayak gitu. Iya, jadi kita mengalau-mengalau ya kalau ibaratnya itu utusan dari negara luar dan nggak balik lagi, berarti bakal datang lagi tuh. Betul. Berarti sama halnya kayak kita mengirimkan drone ke Iya. planet lain dan planet lain pun mengirimkan drone ke sini gitu. Iya dong. Wah, utusan kita nggak balik lagi nih. Katanya 2022 ya mau datang lagi ya. Bulan Mei kata katanya. Pas hari buruh. Pas hari itu. Nah, kejadian dari Roswell itu juga masih di tahun yang sama ada yang namanya Kenneth Arnold. Dia seorang pilot militer. Dia ngelihat objek yang berbentuk seperti piring, yang terbangnya seperti kalau kita ngelempar piring atau batu di sungai. Iya, Terbangnya tes gitu. Makanya dari situ ada istilah piring terbang. Piring terbang. Flying saucers. Karena cara terbangnya begitu, terus seperti piring yang kita lempar di permukaan sungai. Iya, iya. Tes gitu. Istilah piring terbang dari situ. Ya, ya, ya. Nah, negara ini apa nih? Lembaga apa yang kira-kira bisa representatif buat kita bertanya? Sejauh ini sih untuk media besar selalu yang berbau dengan luar angkasa selalu ngerujuknya ke LAPAN. 8 ya? Iya. Lembaga Atom? Lembaga Antariksa Antariksa? Penerbangan Nasional. Media-media besar kalau ada fenomena Lembaga Atom LAN ya? kalau ada Lembaga fenomena Antariksa. astronomi atau fenomena alam itu merujuknya ke LAPAN, lembaga LAPAN. Nah, kira-kira dari lembaga ini apa reportnya atau newsnya gitu? Apa ya? Jadi kalau dari kita tuh kadang suka antara kita sama LAPAN itu suka bertolak Seberangan. belakang gitu, berseberangan. Contoh kayak di Crop Circle sendiri, LAPAN mengakui kalau itu buatan manusia dengan penelitian yang dia punya. Dari kita menganggap itu bukan buatan manusia, terlepas itu buatan alien atau apa, tapi itu bukan buatan manusia. Gitu. Banyak juga laporan-laporan yang ya intinya kita ini deh bertolak belakang antara LAPAN sama kita di komunitas gitu. Indonesia. Ya, saya dengar-dengar juga sampai orang Belanda bikin bahasa ya, cara berhubungan dengan alien. Komunikasi. Iya, matematikawan Belanda tuh dulu siapa? Franz, susah lah. Freuden apa gitu. Itu bisa apa gimana? Apa memang memberikan kode? Kan Apa ya? awalnya seperti ada orang yang mengajak, kan begitu ya? Akhirnya ketemu triangle itu. Beda-beda kan. Oh, beda-beda. Jadi ada juga temen yang sama kayak saya juga sering ngelihat ya, yang dia lihat ya udah dia lihat begitu aja gitu. Katakanlah uniknya saya pada saat ingin ditampakkan itu ada something sebut sautan itu gitu. Dari Itu dulu berarti bahasa aliennya. entah. Gimana kira-kira kalau diomongin? Kalau di Di ngomong pronunciation. dalam hati aja kayak kita ngomong, coba deh lu lihat ke atas deh, lu ke sini deh gitu. secanggih itu ya. Nah, berapa second dari perasaan itu Iya. ya tampak lah ada entah itu bulat-bulat, bentuknya bulat, entah itu apa gitu. Iya, Dari iya. situ. Wah, udah panjang lebar nih. Nah, kira-kira dari plus minus ada keberadaan UFO
Terus dampaknya ke kita harus bersikap seperti apa? Apa kita a priori aja biarin lah, atau Indonesia punya kiat-kiat biar ada sesuatu di balik sesuatu. Kalau dari saya pribadi sih, saya pengennya sejauh ini kita lebih ke edukasi dulu. Ya. Lebih ke edukasi tentang ufologi ini sendiri gitu, keilmuan ufologi ini. Sekalipun ufologi sendiri masih dianggap sebagai pseudo science atau semu, ilmu semu gitu. Ya. Karena Ya mirip indigo berarti. ya, Nggak jauh dari Bigo gitu ya. iya. Tapi bukan mistis ya. Iya. Kita lebih ke sainsnya gitu. Sainsnya. Atau metafisik ya. Tapi fisik juga ya. Fisik juga. Fisik. Kita lebih ke sainsnya gitu aja. Kita saya berharapnya lebih mengedukasi dulu gitu. Iya. Ke masyarakat khususnya di Indonesia tentang, karena banyak juga kayak alien tuh susunannya rasnya banyak loh Kang. Ada ras juga ya. Banyak. Kalau dari A sampai Z itu di alfabet itu ada semua. Oh, Kayak kita kan yes. suku Marga, suku ya. Sunda, Jawa, dan itu pun Iya. banyak. Tapi yang lebih terkenal di kalau kita terjun ke dunia ufologi, kita istilahnya wajib menghafal tahu empat ras ini gitu. Coba Yang apa pertama itu reptilians. Reptilian. Dia bentuknya kayak reptil, bersisik dan Iya. apa namanya berbuntut gitu, ekor. Kedua itu Nordic. Nordic. Ketiga itu hybrid, yang keempat itu grey. Grey itu yang kalau misalnya saya sebutin alien, yang di otak kita tergambar Iya. Itu. sosok itu, grey itu kayak gitu. Kepala besar, Ya. mata Itu yang kedua apa? Nurdin? merah. Nordic. Nurdin. Iya, Nurdin. Nah, gitu. Itu Lucu. empat sosok itu. Nah, si grey itu disinyalir atau dipercaya sebagai teknisi, atau ada juga yang bilang itu tentara kecilnya mereka gitu. Umas. Nah, itu yang sering dilihat di Iya. bumi. Banyak juga laporan-laporan di luar sana penampakan alien yang menyerupai gitu ya, kayak di film-film itu ya. Jadu ya, film jadu. Ya itu alien ya, grey itu ya seperti itu, tinggi besar, kepalanya besar juga dengan tangan kecil. Matanya gede. Itu grey itu yang seperti itu. Ya kayak makhluk darat, jumlahnya banyakan mana dengan makhluk yang ada di laut. Betul. Ya. Ternyata banyakan yang di laut. Padahal kita juga belum pernah lihat. Ngitung. Itu. Belum pernah Kita merasa. percaya aja. Buset, Nah, ternyata ada di angkasa. Betul. Bisa bang, Makhluk. Ya. Nah, Bang Irfan, ini saya dapat cetan dari apa? Dari makhluk luar angkasa. chat. Serius? Iya. Ini terus nomor depannya +69. Coba Wah, otak gua udah kemana-mana nih. kontek. 69 ya. Tapi beneran fotonya cewek tapi ada antenanya di kepala. Buset dulu gini. Kring gitu. Iya, ini gimana ya kalau kayak gini ini asli omongan ya. Cuma ada alien main handphone Android gitu. Belum tanya. Bisa jadi teknologi lebih canggih dari mereka gitu. 4G lagi ya. Kita aja udah masuk ke 5G. Iya, 5G. Makanya Kan mungkin dia ngajakin ketemuan si COD yang di ini di Gunung Kembar. Buset. Di Margo aja, ajak ke Margo. gimana nih menghadapi orang kayak begini? alun-alun. Ini kan ngebully nih. Iya. Jangan. Ayo. Bang, temennya kan ya, ini takutnya dia langsung diri lagi Iya. di Pohon Kembar. Oh serius ternyata. Iya serius, ada antenanya kepalanya. Iya. Bisa kita lihat dulu kan? Siap. Siapa? Ya udah Kang Ivan. Iya. Terima kasih banyak. Kan saya Waduh. juga ikut nih. Kita makin bodoh aja nih ketemu infologgers. Ya. Ufonesia. Ufonesia. Iya. Oke, Kak. Pamit Kita lihat dulu. dulu. Ya makasih Kang Ivan. Sampai ketemu. Kapan-kapan kita harus mengamati sendiri ya, duduk diam gitu ya. Siap. Tapi hati-hati jangan ketukar sama kunang-kunang berarti ya. Iya. Jangan-jangan kunang-kunang juga itu ya, Jangan-jangan ukuran kecil nih ya, Kang. ukuran kecilnya. Lampu diteprok. Iya. Kesetrum nih. Mati gitu. Iya. Oke. Bercanda dalam ronda
daripada kita bercanda dan